Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang SIMAK UI yang banyak saya ambil dari website simak.ui.ac.id. Jika matriks A sama dengan 1, 1, min 32 dan matriks B min 1, 1, min 21, jumlah kuadrat semua nilai T yang memenuhi determinan A ditambah 2TB pangkat min 1 sama dengan 1 per 10 adalah titik-titik. Jadi yang ini saya misalkan sebagai matriks C. Matriks C-nya itu adalah A ditambah 2T dikalikan matriks B. Sehingga soal ini memberikan kita determinan dari inverse matriks C ya, kan C pangkat min 1 di situ. Yaitu sama dengan 1 per 10. Nah, untuk menyederhanakan persoalan itu kita bisa misalkan dulu. Misal C itu adalah matriks yaitu ABCD. Matriks 2 kali 2 seperti ini. Maka inverse dari matriks C itu diberikan oleh 1 per determinan dari C dikalikan dengan A join dari matriks C. Atau determinan C itu kan, determinan itu artinya adalah ini ya, A dan AD-nya itu dikalikan dengan BC. AD kurangi BC. Nah gini. Kemudian A join dari C itu D dan A pindah tukar posisi, B dan C tukar tanda. Jadi negatif B, negatif C. Nah itu arti dari A join C. Kemudian ini matriks C-nya. Sekarang kita mencari, maksud saya ini matriks inverse-nya ya. Sekarang kita mencari nilai dari determinan dari matriks inverse di sini, yaitu yang ini, determinan dari C inverse. Nah, matriks C inverse di sini kan dia berbentuk seperti ini kalau kita cek. Ada 1 per A min BC itu adalah konstanta dikalikan dengan D A min B min C gini ya. D min B min C A-nya itu matriks. Dan matriks semacam ini kalau dia dideterminankan, hasilnya nanti berarti dia adalah K kuadrat. K kuadrat dikalikan determinan yang dalamnya. Determinan yang dalam matriksnya itu adalah D kali A dikurangi dengan min B dikalikan min C. Atau kita bisa tulis dia menjadi K kuadrat. K kuadrat itu kan K-nya ini ya, 1 per AD min BC. Berarti dia adalah 1 per AD min BC kuadrat. Terus DA itu saya bisa tulis sebagai AD min B min C ya, berarti ya BC ya, karena negatif kali negatif positif. Artinya yang di sini kan sama dia angkanya, AD min BC, AD min BC. Kalau kita coret seperti ini, berarti determinan dari C min 1 itu adalah 1 per AD min BC. Sekarang kita cek dulu matriks dari elemen dari matriks C-nya. Di sini tadi sudah saya misalkan bahwa matriks C itu adalah A ditambah 2T kali matriks B yang bagian ini. Dan A-nya di sini, kalau kita lihat di soal, matriksnya adalah 1, 1, min 32, kemudian 2T kali B, berarti masing-masing elemen dari B ini kita kalikan dengan negatif, kita kalikan dengan 2T. Berarti nanti dia menjadi negatif 2T, yang ini 2T, negatif 4T, 2T. Artinya elemen dari matriks C itu adalah 1 kurang 2T, kemudian 1 tambah 2T, min 3, min 4T, terakhir 2 ditambah 2T. Ini adalah hasil dari elemen matriks C. Kemudian kita mencari determinan C min 1 di sini. Kita langsung bisa pakai rumusnya, yaitu AD kurangi BC. Yang mana A itu adalah yang ini ya. Ini sebagai A-nya, ini B, ini C, ini D. Artinya kita tinggal susun saja di sini, yaitu 1 per A-nya adalah 1 kurangi 2T, D-nya adalah 2 ditambah 2T, dikurang BC. B-nya adalah 1 tambah 2T, C-nya adalah min 3, min 4T. Dan dia itu sama dengan 1 per 10 yang ini. Oke, jadi ini kita masukkan ke sebelah kiri. Dia yang ruas kirinya adalah 1 per 10. Atau kalau kita lanjutkan proses perhitungannya, yang ini akan menjadi 1 kali 2, yaitu hasilnya 2. Kemudian 1 kali 2T berarti seperti ini, negatif 2T kali 2 negatif 4T. Terakhir negatif 2 dikali 2, berarti negatif 4T kuadrat. Kemudian yang kanan, berarti disitu kan gini ya, disitu kan ada min 3, min 4T. Sedangkan di sebelah sininya ada negatif. Artinya itu kita bisa taruh luar tuh negatifnya. Karena negatif 3, negatif 4 itu dia setara dengan 3 tambah 4T, tapi negatifnya kita taruh luar gitu lah. Jadi nanti negatif kali negatif hasilnya kan positif.
Oke, berarti nanti yang sebelah sini kita bisa tulis positif hasilnya nanti. Ini 1 kali 3 berarti 3, 1 kali 4 berarti 4T, 2 kali 3 positif 6T, 2 kali 4 positif 8T kuadrat. Atau 1/10 sama dengan di sini konstantanya berarti ya 2 tambah 3 yaitu 5. Yang mengandung T ada 2 kurangi 4 yaitu negatif 2T. 4 tambah 6 10T. 10 kurangi 2 berarti 8. Terakhir 8 sama negatif 4 berarti ya positif 4T kuadrat. Karena sama-sama seper ya artinya sama ya kalau gitu. Berarti yang 4T kuadrat ditambah 8T tambah 5 ya berarti dia ya 10-nya itu. Atau kalau kita pindah ruas, dia menjadi 4T kuadrat tambah 8T, 5 kurangi 10 adalah negatif 5 sama dengan 0. Dan ini kalau kita faktorkan, kan di sini konstantanya min 5 ya, dia adalah 5 kali 1. Nah yang depan tuh harusnya dia 2T sama 2T, supaya tengahnya nanti 8. Berarti dia adalah 2T, negatifnya itu dia berada di sebelah sini, di sininya positif. Ini sama dengan 0. Artinya 2T tambah 5 sama dengan 0 atau 2T min 1 yang 0. Berarti 2T-nya negatif 5, T-nya negatif 5/2. Kalau yang di sini berarti T-nya adalah setengah. Ini saya sebut sebagai T1, ini sama dengan saya sebut sebagai T2 ya. Sekarang kita cek di jawaban. Soalnya itu ternyata mencari semua nilai T yang mungkin, yang memenuhi ya. Jumlah kuadratnya ya, jumlah kuadrat semua nilai T. Nah, jumlah kuadrat itu berarti ya kita kuadratkan dulu baru kita jumlah ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata ada yang namanya jumlah kuadrat, ada juga nanti yang kuadrat jumlah. Itu pastikan kalian bedakan gitu ya. Jadi kalau jumlah kuadrat itu ya T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat. Tapi kalau kuadrat jumlah itu kita jumlahkan dulu baru kita kuadratkan. Dan ini adalah dua hal yang berbeda ya. Nah, di soal ini kan kita mencari jumlah kuadrat dari semua nilai T. Berarti ya T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat, yaitu negatif 5/2 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat. 5 kuadrat berarti dia 25. Nah, di sini negatif itu dikuadratkan positif hasilnya. 25/4 ditambah 1/4 atau 26/4. Sama-sama kita bagi 2 supaya sederhana menjadi 13/2. Kalau kita cek di kunci jawaban, ternyata ada, yaitu pilihan yang D. Diketahui segitiga ABC sama sisi, BC sama dengan 2CD, garis DEF tegak lurus AB dan AG sejajar DF. Seperti tampak pada gambar, jika luas segitiga BDF adalah 81/2 akar 3, luas trapesium AGDE adalah titik-titik. Pertanyaan di soal adalah mencari luas trapesium ini ya, yang memiliki titik sudut AGDE. Kemudian di sini kita juga tahu segitiga ABC itu sama sisi. Kalau dia sama sisi, otomatis ini ya, sudut-sudutnya masing-masing kan 60 tuh. Sehingga sudut DCE itu dia seharusnya adalah 120. Karena dia kan saling berpelurus dengan yang 60 sebelah sini. Lalu kita tahu juga di sini BC sama dengan 2 kali CD. Artinya kalau ini kita misalkan sebagai X, yang CD-nya ini, yang ini berarti dia panjangnya 2X. Kemudian garis DEF tegak lurus AB, yang ini ya tegak lurus di posisi ini, artinya dia segitiga siku-siku. Di sini kita punya segitiga siku-siku yaitu segitiga BDF, dia siku-sikunya di F. Di sini kita akan ambil nilai dari tangen ya, yaitu nilai dari tan 60 derajat. Tan itu artinya adalah sisi depan, yaitu sisi DF dibagi sisi samping BF. Berarti nanti saya tulisnya di sini DF dibagi BF. Nah, kenapa saya ambil tangen? Karena di sini kita tahu luasnya. Luas dari BDF itu 81/2 akar 3. Nah, luas itu kan kalau kita tulis luas segitiga berarti kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu saya bisa ambil sebagai sisi DF. Kemudian tingginya adalah sisi BF. Ya, karena mereka saling tegak lurus satu sama lain. Sedangkan DF dan BF itu dihubungkan dengan tangen di sini. Artinya kita punya keuntungan di sini. Yaitu bahwa tan 60 derajat nilainya kan dia adalah akar 3, berarti nanti DF dan BF kita bisa cari di sini ya. Ini kalau BF-nya kita pindah ruas ke kiri, berarti BF dikalikan akar 3 hasilnya adalah DF.
Kemudian ini kita substitusikan ke persamaan ini. Luas BDF-nya adalah 81 per 2 akar 3 sama dengan setengah. DF-nya berarti ya BF akar 3, kita kalikan lagi dengan BF. Di sini ada yang saling meniadakan, angka 2 dan juga angka akar 3. Berarti kita dapatkan di sini bahwa 81 sama dengan BF kali BF atau BF kuadrat, berarti BF-nya akar 81 ya, yaitu 9. Kalau kita sudah tahu satu sisi ini 9, nanti sisi yang lain bisa lebih mudah untuk didapatkan. Kita cek aja nilai dari DF. DF kan kita bisa pakai ini, bahwa DF adalah BF akar 3, atau berarti dia BF-nya 9 ya, berarti 9 akar 3. 9 akar 3 itu dari sini ke sana ya, ini 9 akar 3. Kemudian cara mencari X-nya di situ, ada BC sama CD di situ, kita bisa pakai cos saja ya. Bisa pakai Pitagoras, atau bisa pakai kosinus lebih gampang kayaknya. Jadi kalau kita pakai cos 60 derajat, cos itu kan samping yaitu BF dibagi miring, miring adalah BD. Berarti kan cara kita mencari BD adalah BF dibagi cos 60, yaitu BF-nya adalah 9, cos 60 itu adalah setengah. 9 dibagi setengah berarti hasilnya adalah 18. Artinya di situ masing-masing kita bisa cari BC sama CD-nya. Kan BC sama CD itu kalau digabung berarti 3X ya. Berarti 3X-nya adalah 18. X-nya ya 18 bagi 3 yaitu 6. Berarti BC-nya adalah 2X, berarti 2 kali 6 yaitu 12. Kemudian CD-nya adalah X yaitu 6. Kalau CD-nya 6 berarti CE nanti juga 6. Karena kalau kita lihat di sini ada segitiga CDE, ini saya hapus ya. Jadi CDE ini dia kan segitiganya sama kaki kalau kita lihat. Kenapa dia sama kaki? Karena di sini kan dia sudutnya 60. Terus di sini sudutnya 90. Artinya segitiga BDF itu mempunyai sudut 30 di D-nya ini. Supaya hasilnya tetap 180. Nah 30 di sini berarti kan nanti gini ya, kalau kita gambar CDE-nya. CDE-nya seperti ini. Dia punya sudut 120 di sisi C sini. Yang di sini 30, di sini dia harus 30 supaya hasil akhirnya 180 ya, CDE. Artinya CDE kalau dia sudutnya sama dua buah sudut sama besar, artinya dia segitiganya itu sama kaki. Kalau sama kaki berarti kalau di sini 6, di sini juga 6. Dan kalau di situ masing-masing 6, maka nanti kita bisa hitung panjang dari DE-nya. Yang mana panjang dari DE itu ya ini ya, masing-masing dijumlahkan aja ini. Ya kan masing-masing ini kalau yang bagian ini, berarti kan kita bisa pakai nilai dari cos juga tuh. Jadi kalau ini sekarang saya misalkan sebagai Y, misalnya ini Y, ini Y. Jadi Y-nya itu kita bisa pakai cos 30, samping bagi miring yaitu Y dibagi 6. Atau kalau 6-nya kita pindah ruas ke kiri, berarti 6 kali cos 30 yaitu setengah akar 3. Berarti Y-nya adalah 6 kali setengah berarti 3, berarti 3 akar 3 ya. Sedangkan panjang DE itu kalau kita pakai perumusan seperti itu berarti ya DE-nya itu 2Y ya. 2Y ya berarti 2 kali 3 akar 3, atau kita dapatkan di sini DE-nya adalah 6 akar 3. Nah, kenapa penting untuk mencari DE? Karena kita mau mencari luas trapesium. Berarti DE itu penting tuh, karena dia merupakan salah satu sisi pada trapesium itu. Karena nanti perumusan luasnya juga melibatkan DE ya. Kemudian AG juga sudah kita dapatkan, karena AG dan DF itu sejajar dan dia sama panjang tuh. Berarti nanti yang AG-nya ini adalah 9 akar 3. PR kita adalah mencari DG atau AF. Sekali lagi karena kita tahu bahwa dia segitiga sama sisi, maka panjang BC dan panjang AB di sini sama dia panjangnya. Berarti kita bisa tulis di sini BC sama dengan AB, sedangkan AB sendiri itu bisa dikonstruksi dari dua buah ruas garis. Bahwa AB itu adalah AF yang ini ya ditambah BF. Oke. Berarti nanti kalau kita tulis di sini BC itu bisa saja kita tulis sebagai AF ditambah BF. Nah, kita di sini tujuannya mencari AF. BC-nya itu adalah sudah kita hitung di sini yaitu 12. Berarti di sini AF ditambah BF-nya tadi 9, berarti AF-nya ya udah ya 12 kurangi 9 yaitu 3. Artinya kalau AF-nya 3, ini ya dari sini ke sini itu 3,
sama aja dengan DG. DG-nya 3. Nah, kalau DG-nya 3, berarti kita sudah siap untuk menghitung luas trapesiumnya. Yaitu luas trapesiumnya, trapesium namanya itu adalah AGDE. Oke, kita tulis luas dari AGDE. Berarti AGDE itu adalah panjang dari AG ditambah panjang DE ya. Jumlah dua sisi sejajar dibagi 2 kali tingginya. Tingginya DG. Panjang AG-nya sama dengan panjang DF, yaitu 9 akar 3. Kemudian panjang dari DE sudah ada di sini, yaitu 6 akar 3. Ini kita bagi 2, nanti kita kalikan dengan DG. DG itu sama dengan AF, yaitu 3. Berarti 9 tambah 6 adalah 15 per 2 akar 3 kali 3. Dan 15 kali 3 itu hasilnya adalah 45 per 2 akar 3. Yang mana sudah ada di jawaban, yaitu pilihan yang D.